Keindonesiaan Taman Mini itu kan sebenarnya Pak Harto dengan beberapa arsitek di sana, pencak silat yang kami sering rapat di sana, itu gedung di sana. Pak Harto itu kan sebenarnya mau memberikan citra keindonesiaan dengan sebuah taman mininya Indonesia, tapi ditaruh di Jakarta. Ya, akibatnya reformasi lalu minta desentralisasi. Akibatnya lagi otonomi daerah menjadi-jadi sekarang ini. Meskipun harus berlaku, tapi pada saat yang tidak tepat atau tidak pas itu. Dengan kata lain, mengapa terjadi desentralisasi? Mengapa terjadi counter pada taman mini ini? Karena sentralisasi, karena tren kapitalis. Jadi dengan kata lain, saya mau mengatakan, Anda boleh idealisme dan harus punya idealisme, hatinya itu humanis, hatinya mencintai Indonesia yang pluralis. Tapi kalau pikirannya kapitalis dan neoliberalis, sama saja. Ya, ini yang pertama, yang dalam program tadi untuk bagaimana Indonesia mau dibuat. Nah, yang ketiga, itu saya melihat mereka yang belajar untuk membaca Saksu, Wastu, Desa Kalepatra, di baliknya itu, atau Rumah Timur, lalu yang tadi trawulan saya ambil, kemudian Campari. Karena untuk membangun Campari pun dia harus tahu Campari itu di Itali itu dalam konsep apa. Nah, penjelasan konsep di sini dalam desain ini itu untuk saya ini pergulatan betul ya. Dan Anda membuat tema under construction, bahwa arsitektur adalah sebuah proses, itu bukan main Anda. Dan saya menghargai sekali Pak Sardono dan semua panitia, ya, Pak Eri dan teman-teman yang lain. Anda sudah membuat anak-anak kecil, kalau saya lihat ya, masuk sini, dia harus mengalami bagaimana menjadi arsitektur itu harus pakai helm, naik dengan bermain-main, jalan ke sana. That's it, ya, yang kita butuhkan. Kita harus kenal lewat live in seperti itu, lalu mulai mengagumi apa yang terjadi di situ. Tapi yang terjadi sekarang ini tidak ada jembatan-jembatan. Yang dalam kotak-kotak kita masing-masing, arsitek jalan sendiri, presiden jalan sendiri, yang tadi kan begitu. Profesionalitas jalan sendiri, lalu yang satu mengatakan yang lain, kurang ini dan kurang itu. Maka forum semacam ini saya puji sekali untuk sebuah, mari kita membuat semacam penyadaran bersama. Tidak ada yang lain yang mencintai Indonesia ketika dan selain Anda semua, termasuk para wartawannya. Jadi yang ketiga, saya mau mengatakan bahwa Joglo Limasan yang dalam puisi, musikalisasi puisi saya, dan saya agak menyimpang di situ karena tadi saya bawa majalah Dewi yang dibawa Wartawati Mbak Indah itu, karena di dalamnya ada resensi mengenai buku musikalisasi puisi yang saya buat. Jadi saya sendiri berusaha melakoni, ya, sebagai filosof saya punya bakat membuat desain, artinya sketsa. Saya prihatin sekali, kenapa arsitektur dan yang saya kenal kalau saya diundang ke ITB tempat lain itu tidak diajari nulis halus, ya, dengan membuat sketsa. Kenapa? Karena mereka sudah masuk komputer gitu. Padahal nulis halus membuat sketsa itu dulu kita diajari itu untuk supaya nulisnya itu dengan halus, dengan rasa. Ya, kalau sketsa mereka tidak buat, ya jadinya sketsa yang dengan hati, yang amat mekanik, bagaimana akan muncul wastunya gitu. Maka salah satu counternya, kalau saya ke luar negeri tempat lain, yang dulu bakat alam yang dulu saya sibukkan lagi, lalu kita pameran di sini, dan sekarang harus dimusikalisasi, lalu masuk ke proses itu. Jadi yang ketiga itu tadi saya katakan, yaitu bagaimana ruang-ruang waktu, raos mini raos dengan rasa Patra bisa kalah Patra itu mau dimasukkan ke sana. Di situ saya lihat misalnya J. Subiakton. Kami kenal waktu Tibet yang motret sama Yori dan teman-teman yang lain. Tapi kami lebih kenal lagi karena harus jadi juri di TV itu. Kami jadi juri nasional untuk iklan-iklan yang humanis atau terlalu komersil. Nah, iklannya Bung J ini termasuk yang kita pilih dan menang itu ya. Kenapa? Karena dia mampu tadi merangkum yang tradisi tapi tetap menyatukan dengan modernisme, tapi tidak dibawa modernisme yang dehumanis itu proses itu ya.
Ini yang ketiga tadi. Nah, yang keempat, saya melihat bahwa Anda yang sebagai arsitektur itu mampu mendekonstruksi dan kritis pada apa-apa yang membelenggu dan dibuat transformatif secara baru dalam bentuk arsitektur, itulah yang saya tempatkan J. Subiakto dan teman-temannya itu. Ya. Artinya saya sekarang patungnya lagi tidak ada ya di situ, ya. Karena di situ kan ada patungnya simbolik yang misalnya pada sang pembuatnya itu yang ditaruh di sana. Itu kan sebenarnya tepat membuat rotan dan yang lain, lalu sindirannya pada siapa yang dipatungkan itu saya tidak usah ngomong di sini karena wilayah politik katanya Mas Isnaini muda ini jangan dimasuki. Nah, yang kelima adalah saya lihat Art Nouveau, modernis kayak Trans TV. Lalu saya hanya contoh aja, jadi tolong kalau yang tidak saya sebut tidak berarti saya tidak apresiasi, tapi ini hanya untuk menyebut saja bahwa Anda masuk ke sana. Dan dengan melihat pameran itu saya makin mengagumi Jakarta. Kenapa? Lalu tahu siapa yang peduli itu dengan proses itu, termasuk juga yang masuk ke wilayah ini. Nah, yang keenam itu yang tadi saya tanyakan. Anda akan ditanyai memihak siapa untuk membuat rumah atau bangunan itu sebagai arsitektur. Dan di sini di Kampung Rambutan, rumah yang dari situ yang murah itu Anda masuk sana. Jadi dengan 6 tanggapan pada realitas Indonesia ini, saya akan menaruhnya pada 2 pertanyaan untuk menanyai komitmen itu dengan cara yang pertama tadi adalah pemihakan. Ya, yang tadi sudah saya gambarkan. Secara vertikal, ekonomis kita itu dibagi antara kelas yang atas, elit sekali, yang amat tidak sangat peka, sampai lapindo saja juga dibiarkan demikian, ya. Dan dipolitisasi macam-macam semuanya. Ya. Padahal tahu sekali masalahnya, betapa itu budaya dimatikan dan semua mengungsi dan segala macam itu kan mengerikan semua. Ya. Itu betul-betul sebuah mempermalukan kita sebagai bangsa yang beradab karena semua dihilangkan itu. Kelompok yang ini pertama itu. Yang kedua, kelas menengah, yaitu Anda semua yang dari sini. Yang ketiga adalah kelas bawah yang betul-betul sampai Mangunwijaya menulis Wastu Citra. Kenapa dia menulis itu? Karena dia merasa sudah mengajar di UGM, sudah bergaul dengan banyak arsitek, tapi hanya tidak terlalu banyak. Di antaranya ada yang duduk di sini, ya. Yori Anwar dan teman-temannya yang lain, Eko di Jogja, tempat lain, yang akhirnya mengerti bahwa arsitektur pertama-tama jangan ikut katakan yang tren, tapi bagaimana itu bisa memberikan tempat pada yang kecil. Lalu jawaban untuk itu Mangun akhirnya ke Code bersama dengan orang setempat sampai mendapatkan agakan itu sebagai protesnya dan nulis buku untuk mengatakan mengapa saya mengatakan selamat tinggal pada arsitektur karena saya kecewa bahwa mereka menjadi borju. Ini saya ungkapkan apa adanya karena saya sudah mendekonstruksi kesoloan saya, tapi hanya untuk membuka pada wilayah yang lebih optimis ke depan ini. Jadi kalau Anda memihak pada masyarakat setempat, pasti Anda juga akan berhadapan dengan model proyek sama seperti kami waktu di KPU. Ya. Begitu berhadapan dengan proyek, Anda akan terus dengan visi, konsep atau tidak. Tadi sudah keluar dulu. Yang kedua, kalau Anda mau dengan proses 4 dekade atau 40 tahun ini, tolong saya mau share pada Anda, murid saya yang saya bawa dan kemari di depan tadi atau tempat lain, pernah baca dan lewat sini, tanya saya, ngomong, saya sudah lewat dan masuk sana, 4D itu 4 desain ya. Nah, coba. Kan terlalu miskin kan? Terlalu reduksionis kan? Kalau dibaca, bayangkan Anda 40 tahun hanya 4 desain. Kenapa? Asosiasinya berkaitan dengan arsitektur. Kalau hanya 4 desain bagaimana? Terus saya bilang, itu 40 tahun. Oh iya ya, iya.
Coba. Ini yang pertanyaan kritis saya yang pertama adalah pemihaan, yang kedua adalah bahasa komunikasi Anda dengan bangunan itu. Dan saya kira sudah dijembatani dengan bagus sekali dengan lift in bisa masuk dengan helm segala macam, dan proses untuk tadi membuatnya itu orang tahu bahwa under construction ini berarsitektur bukan suatu yang instan, tapi sebuah proses. Kalau proses Anda butuh ketemu dengan orang yang ahli budaya lokal setempat, Anda butuh ketemu dengan arkeolog setempat, tapi yang paling butuh Anda butuh ketemu dengan tempat masyarakat mau dibangun itu, ekologinya. Coba bayangkan, ini kan tadi kita diberitahu bagaimana yang paling terakhir itu pemanasan sustainable itu. Kalau kita mau berarsitektur ekologis sekali, sebenarnya yang sudah paling ekologis itu masyarakat setempat kan. Tetapi kita nggak usah jauh-jauh, saya disuruh ngomong di Freeport dan diberitahu di sana bahwa Freeport itu secara legenda diturun-temurunkan adalah rahim yang menjadi sumber untuk anak cucu mereka. Tapi sekarang Anda bisa melihat, dan pertanyaannya siapa yang lebih primitif, orang modern kayak kita atau mereka yang punya menaruh itu? Ini pertanyaan terbuka. Nah, paling terakhir sekali supaya saya tidak ke sana kemari, yaitu saya mau menaruh modernisme dan postmodernisme. Ketika modernisme ini dikritik karena 3 hal. 1, suatu bangunan harus rasional, jelas konsepnya. Yang kedua, penentu indah tidak, guna tidaknya itu adalah sekelompok orang yang secara sistematis rasional itu. Yang ketiga, modernisme juga dikritik karena akhirnya untuk siapa? Lalu muncullah postmodernisme yang lebih dekonstruksionis, yang banyak, lalu banyak sarinya. Selamat datang Pak Dik. Nah, lalu pertanyaannya adalah, nah ini menjadi bagian akhir untuk pembukaan saya adalah, introduksi saya adalah pertanyaan, kalau Anda ke depan kita Indonesia ini, yang saya lihat pergulatannya selalu antara interest kepentingan Anda, dan itu dalam Posmo kelihatan sekali. Kalau kepentingannya itu untuk membuat nilai yang nomor 1 adalah ekonomis, ya kepentingan ekonomis. Nah, versus apa? Versus value. Value adalah nilai. Nah, yang terjadi di kita adalah yang menang selalu interest. Padahal kalau kita mau menggabungkan kombinasi kedua-duanya, Anda harus kepentingan bersama, kepentingan yang punya nilai, yaitu populis kebersamaan itu. Nah, sekarang saya khawatir ke depan ini, kalau globalisasi yang harus kita cermati, saya tuh mimpinya begini, ketika kita masuk modernisme, coba kita berbahasa jazz. Ketika jazz ada di sini, ya, itu kalau tidak ada uniknya, tidak ada kualitas khasnya yang dari keindonesiaan kita, orang tidak senang nonton jazznya di sini. Tapi begitu katakan saya terpaksa mengambil salah satu contoh, kelompok Krakatau misalnya, memberikan keunikan dengan musik-musik yang ada di sini, karcisnya, tiketnya langsung banyak untuk mulai itu. Begitu Kompas Gramedia dulu ulang tahunnya berusaha untuk meramukan yang dimiliki musik tradisional lokalitas yang ada dan diberi ya ramuan dengan modernisme, lalu menyongsong ke depan, disitulah harganya muncul. Dengan kata lain, tolong kekayaan lokalitas menjadi kekayaan nasionalitas berhadapan dengan globalitas yang amat memporak-porandakan identitas kita lokal maupun nasional ini dicermati, dan di situ saya menaruh harapan besar pada Anda semuanya sebagai arsitek yang tadi berusaha saya tanyakan dengan 2 pertanyaan yang kritis tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Muji
selamat datang pada Pak Haji dan akhirnya bergabung juga dengan kita semua di sini Pak. Dan tadi secara singkat Romo Muji telah menjelaskan bagaimana arsitektur itu harus dirasakan atau dinilai dan segala macam. Itu Romo Muji lebih melihat gimana kita bisa merasakan arsitektur, bukan sekedar visual Pak, nilai-nilai visual. Dan di sini juga kita semua tahu Pak Haji adalah sosok seorang arsitek yang mendapat pendidikan arsitek. Tapi dengar-dengar Pak Haji nggak bisa gambar dulu katanya Pak. Saya nggak tahu itu benar apa enggak Pak. Itu gosipnya apa enggak? Jangan marah dulu Pak. Tapi yang pasti Pak Haji adalah seorang sosok pengusaha yang sukses dalam bidang properti Pak. Dan di sini kelihatannya kita ingin mendengar apa sebenarnya yang bisa Pak Haji katakan selama 100 tahun kalau melihat judulnya 100 tahun sejak kebangkitan nasional itu Pak, kita sudah 100 tahun apa dari arsitektur atau dari perkembangan arsitektur yang Pak Haji bisa lihat di sini. Saya persilakan Pak. Baiklah, selamat sore ini para senior semua hadir. Baiklah, saya berdiri sini sebagai seorang mantan arsitek. Namun demikian, saya ilmu arsitektur selalu masih menjadi dasar kehidupan saya. Saya tidak mengerjakan pekerjaan seorang arsitek lagi. Saya menjadi developer. Nah, dahulu saya masih sekolah, saya tingkat 3 sudah punya perusahaan konsultan sendiri. Cukup maju, belum pakai karyawan, padahal masih sekolah. Tapi waktu saya tamat, saya serahkan kepada teman-teman saya, Saudari Ismail Sovin dan Saudara Barzali, untuk meneruskan biro konsultan tersebut yang sekarang masih eksis, yang menjadi PT Perencanaan Jaya, Hulu Daya Cipta. Nah, walaupun saya tidak menjadi arsitek lagi, namun saya sebagai seorang developer masih terlibat langsung maupun tidak langsung dengan arsitektur dan arsitek. Tadi kata, apakah dahulu saya katanya saya tidak bisa menggambar. Nah, saya katakan kepada Anda, pekerjaan arsitek bukan menggambar. Pekerjaan arsitek membuat rencana dan konsep. Dari dahulu saya mengemar membuat konsep. Saya punya impian selalu berjalan kemana-mana, bikin rencana. Dan pada waktu menggambar, saya malas menggambar. Karena saya menganggap itu pekerjaan rutin. Dan memang sekarang, begitu banyak orang-orang yang mempunyai kemampuan menggambar seni yang luar biasa. Sehingga mereka di outsourcing ke sana, perusahaan-perusahaan besar sudah outsourcing kepada para spesialis. Jadi benar kata Anda, saya tidak bisa menggambar. Langkah baik kalau saya bisa menggambar. Saya mau menggambar dan bisa menggambar dua hal yang berbeda. Saya juga bisa menggambar, cuma saya tidak mau menggambar. Karena saya pikir perencanaan dan konsep adalah yang penting sekali. Nah, kemudian saya tamat, saya tinggalkan pekerjaan sebagai seorang arsitek. Karena minta maaf kepada Anda semua, jiwa saya jiwa entrepreneur. Saya ingin menghasilkan sesuatu secara totalitas, bukan hanya dari segi perencanaan saja. Saya ingin sampai pada implementasinya, bagaimana dari cita-cita tersebut menjadi kenyataan, menjadi terwujud. Sedangkan seorang arsitek sangat bergantung daripada developer. Nah, saya tidak mau bergantung developer, saya menjadi developer sendiri. Nah, itu yang saya lakukan sampai sekarang. Namun demikian, kalau proyek yang kami bangun, biasanya konsep saya turut aktif menyusunnya, konsep-konsep tersebut. Saya menjadi developer. Karena developer itu saya lihat mempunyai ruangan
lebih besar, walaupun seharusnya pekerjaan arsitek itu hebat sekali, tidak kalah bahkan dalam rangka menciptakan budaya itu arsitek itu hebat sekali. Cuma saya melihat kalau tetap sebagai arsitek saya tergantung dari orang lain yang mencipta pekerjaan tersebut, dan saya harus keliling-keliling minta pekerjaan. Nah, saya tidak mau hal tersebut saya lakukan, saya mau proaktif. Nah, sekarang tadi Saudara Nurjaman mengatakan saya, kalau begitu Pak Ciputra menjadi lebih banyak sebagai seorang entrepreneur. Baik, beliau minta Saudara saya menerangkan tentang entrepreneurship. Jadi saya meninggalkan sedikit tentang arsitektur, saya berbicara tentang entrepreneur. Kalau para arsitek saya kira banyak orang sudah lebih tahu dari saya. Nah, Indonesia masih sangat kekurangan entrepreneur. Orang yang merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Orang yang merubah sampah menjadi emas. Itu yang kurang. Pendidikan kita menciptakan para sarjana pencari kerja, bukan para sarjana yang siap menciptakan lapangan pekerjaan. Akibatnya tidak timbul pengangguran sekian banyak. Sarjana menganggur 740.000 dan tiap tahun ratusan ribu bertambah. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan sekali. Negara maju, sarjana lulus, ada tempat dia bekerja di perusahaan yang ada. Sekarang pekerjaan yang ada pun kurang. Jadi oleh karena itulah betapa penting peranan sarjana tersebut, entrepreneur. Negara maju menurut McLennan perlu 2% dari penduduk entrepreneur, baru menurut negara maju. Amerika sudah 11%, Singapura 7%. Anda tahu Indonesia berapa banyak? 0,18%, atau hanya 400.000. Jadi Indonesia membutuhkan seharusnya sekarang ini 4,4 juta. Entrepreneur, orang yang bisa mandiri, bisa mencari lapangan kerja sendiri, mandiri. Nah, itu kata mandiri. Kalau kaki lima itu tidak mandiri, gerobak sorong itu tidak mandiri. Jadi tidak masuk tentang hal tersebut. Jadi ini menurut perhitungan statistik. Nah, oleh karena itu saya terpanggil untuk sekolah-sekolah yang saya berikan 10 buah dan 3 buah tersebut dengan kurikulum entrepreneurship. Dan saya lihat kemajuan luar biasa sekali. Sebab entrepreneurship itu menurut Peter Drucker itu bukan karena gene, bukan karena magic, tapi adalah disiplin. Disiplin itu bisa dikatakan punya bakat. Orang Indonesia saya yakin ada 20% punya bakat, kurang lebih, atau mungkin 30%. Dari mereka perlu 10% dari 20% dan 2% negara itu maju. Nah, buat saya istilah bakat adalah satu, yaitu yang mempunyai keinginan yang besar, punya semangat yang besar, dan punya percaya diri akan besar. Sama saja dengan sarjana arsitektur. Dia punya keinginan, dia punya semangat, dan dia berusaha, percaya diri, dia bisa menjadi arsitek yang baik. Tentu ada yang baik sekali, ada yang top, tapi yang minimum bisa tercapai. Jadi dia entrepreneur. Oleh karena itu entrepreneur itu harus masuk dalam kurikulum sekolah. Kita tahu otak kita sebelah kanan itu tentang kreativitas, sebelah kiri tentang memori. Pada waktu anak umur 6 tahun tersebut, maka kalau dia diajarkan kreativitas, maka saraf kanan dia akan bertumbuh dengan sehat. Kalau tidak, diajarkan memori sebelah kiri. Tapi kalau anak-anak, maaf saja, makanya banyak sekali anak yatim piatu yang tidak perhatikan, dua-dua itu tidak bertumbuh dengan baik. Oleh karena itulah dari taman kanak-kanak harus diajar kreativitas, sekolah dasar
sampai universitas diajar tentang entrepreneurship. Sekolah kita mengajarkan formula membuat air ini maupun gelas ini. Tapi apakah sekolah kita mengajarkan bagaimana ini supaya bermanfaat untuk masyarakat, menjadi gelas, menjadi air, dan dipakai oleh semua orang? Tidak diajarkan dan tidak dilatih di sekolah. Sehingga semua begitu tamat, cita-cita hanya mencari pekerjaan. Kita lihat hasil dari IPB tentang research dari tanaman A menjadi obat. Sudah selesai, what next? Yang beli Ibu Marta Tilar, Jepang datang beli 10-20 juta. Dia jadi kaya, IPB tetap miskin. Karena tidak diajarkan bagaimana menjadikan ini bermanfaat untuk masyarakat, yaitu menjadi bisnis. Bisnis dalam pengertian kita ialah kalau masyarakat membeli barang tersebut dengan sukarela yang bermanfaat bagi dia dan bermanfaat oleh si penjual. Oleh karena itulah saya merasa bangsa ini kalau maju, kalau kita mulai mendidik anak-anak dari kecil, kreativitas dan entrepreneurship. Kalau tidak lagi 25 tahun, Indonesia seperti sekarang saja. Sering kita dengar, 2030 Indonesia makmur. Jumlah entrepreneur hanya 400.000. Mungkin jadi 1 juta. Kita perlu 4 juta orang. Kalau sudah bertumbuh mungkin menjadi segini, akan terlalu lama. Kekayaan alam kita sudah mau habis. Kekayaan alam kita sudah mau habis. Lautan kita sudah mau habis. Hutan kita sudah mau habis. Mineral kita sudah mau habis. Dan kita nggak bisa mengolah kekayaan alam yang Tuhan berikan begitu besar kepada kita. Oleh karena itulah solusi satu-satunya pendidikan kita harus dirubah dari memori menjadi kreativitas. Kalau kreativitas sudah terjadi, maka dengan mudah sekali untuk menjadikan entrepreneurship. Nah ini kami latih. Taman kanak-kanak tentu aja kreatif. Anak kelas 2 sekolah dasar, kita sudah ajarkan entrepreneurship. Sudah terjun ke marketplace. Dia pergi ke toko, anak-anak kelas 2. Dia bikin, kalau menurut Anda, toko mana yang paling bagus? Dia catat. Menurut Anda, ya, toko mana yang kurang? Dia catat. Kalau menurut Anda, kalau Anda disuruh membuka toko mana? Dia catat. Itu berarti saya mengajarkan dia tentang kreativitas dan entrepreneurship. Saya menjadi entrepreneur, kenapa? Menjadi pengusaha entrepreneur. Karena saya, waktu kecil, saya lahir di ruko. Orang tua saya entrepreneur, pedagang. Saya buka mata, lihat barang dagangan. Saya merangkak, lihat barang dagangan. Saya hidup dari barang dagangan. Nah, saya tanya kepada Anda. Mayoritas orang Indonesia dijajah selama 350 tahun. Entrepreneur harus lahir dari 3L. Asalnya dari 3L. Lahir, orang tua, lingkungan, dan latihan 3L. Sekarang mayoritas Indonesia, dia tidak punya orang tua. 350 tahun. Nenek moyang ke orang tua dia harus melawan Belanda. Lingkungan tidak ada. Tidak dilatih. Bagaimana orang Indonesia yang jumlah banyak, yang jumlah perlu 4 juta orang terus, bagaimana harus menjadi entrepreneur? Satu-satunya yang melalui latihan. Dan ini kami sudah latih. Gajah Mada, kami sudah di sekolah-sekolah kami, sekolah dasar, SMP, SMA, ajarkan entrepreneur. Mereka mulai latih bagaimana membuka usaha. Kita tentu tidak semua jadi pengusaha. Kita perlu 2%. Yang lain tetap jadi budayawan. Lain kali menjadi politisi. Tapi kita perlu 2%. Kalau sekolah ekonomi sekarang, sekolah bisnis
sekarang hanya mengajar teori menjadi bisnis, tapi tidak pernah dipraktekkan. Nah, itu kita praktekkan anak-anak kita. Kami sudah melatih teacher of training, training of teacher, sudah ikut 10 universitas, Gajah Mada, IPB, IKI Bandung, sudah. Dan mereka luar biasa puas sekali. Ada 6 orang dari 53 orang, 6 orang S3 PhD. Kami sudah melatih, sudah itu kami implementasi di Gajah Mada. 3 bulan dilatih, 28 orang. Dengan siang malam kita latih. Kita latih mereka, bukan teori, mulai bisnis. Dan sekarang mereka 28 orang sudah mulai dengan bisnis. Bang bersiap memberikan bantuan. Nah, ini Gajah Mada karena begitu tertarik. Ini program pasca sarjana sudah gelombang kedua oleh orang Gajah Mada sendiri dengan para pelatih dia. Tapi sesungguhnya anak itu dari taman kanak-kanak harus dilatih kreativitas, bukan memori, bukan menghafal. Inilah menjadi kenapa negara maju, jauh lebih maju dari kita. Karena mereka Amerika Serikat sejak 30 tahun yang lalu sudah mengajarkan entrepreneur. Eropa 6 tahun yang lalu, Indonesia masih belum bergerak. Masih semua tentang memori. Di sekolah-sekolah kami, buku itu ujian buka buku sampai universitas. Formula tidak ada yang dihafal. Sama dengan praktek. Kalau praktek tidak menghafal, kenapa di sekolah kita harus suruh menghafal? Itu kan buang waktu. Waktu kita 50% hanya menghafal. Tapi bukan dipraktekkan. Anak kita SMP sudah bisa berusaha sendiri. SMA apalagi universitas. Sehingga mereka punya kebenaran. Mulai sekarang saya tidak takut untuk hidup. Coba saya tahu, saya tamat, saya bisa cari kehidupan. Jadi, dan dasarnya juga adalah kreativitas. Nah, sekarang kenapa?